Pertama-tama, kita akan membahas tentang teori pembelajaran bahasa. Apa sih teori pembelajaran bahasa itu? Menurut Suyono dan Haryanto, teori pembelajaran bahasa adalah suatu konsep yang menyajikan pandangan sistematis tentang bagaimana peserta didik dapat belajar berkomunikasi secara lisan atau tertulis, dengan tujuan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan pendekatan terhadap pembelajaran. Nah, selanjutnya, macam-macam teori pembelajaran dibagi menjadi 4. Yang pertama ada teori behaviorisme, kemudian teori kognitivisme, kemudian teori konstruktivisme, dan yang terakhir teori humanisme. Yang pertama, teori behaviorisme merupakan salah satu teori pembelajaran yang mengambil fokus pada perilaku individu dalam belajar. Teori ini mengambil perspektif pengamatan dan menganggap bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku yang muncul akibat dari interaksi stimulus dan respon. Jadi, dalam pembelajaran bahasa Arab, teori behaviorisme dapat dilakukan dengan cara contohnya, guru melibatkan siswa dalam pengulangan kosakata bahasa Arab. Jadi, guru memberikan rangsangan atau stimulus dengan melafalkan dan mengulang kosakata berkali-kali terlebih dahulu. Kemudian, siswa akan merespon dengan melafalkan juga mengulangi kosakata tersebut dengan benar. Kemudian, teori kognitivisme. Teori ini menekankan peran pemahaman persepsi dan pengolahan informasi dalam pembelajaran. Fokusnya adalah pada bagaimana individu menafsirkan dan mengolah informasi baru berdasarkan pengetahuan sebelumnya. Dalam konteks pembelajaran bahasa Arab dengan teori kognitivisme, dapat dilakukan misalnya guru mengulang materi pembelajaran bahasa Arab secara berkala. Tujuannya untuk menekankan pada penangkapan siswa terhadap materi yang diberikan. Kemudian, guru memberikan umpan balik positif kepada siswa ketika mereka berhasil memahami dan menggunakan bahasa Arab dengan baik. Dengan guru mengulang materi secara berkala, dapat membantu memperkuat koneksi antara pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya. Kemudian ada teori konstruktivisme. Teori ini menekankan bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana individu secara aktif membangun pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman, refleksi, interaksi dengan lingkungan. Teori konstruktivisme dalam pembelajaran bahasa Arab dapat dilakukan dengan memberikan tugas-tugas yang memungkinkan siswa untuk aktif membangun pengetahuan mereka tentang bahasa Arab, misalnya dengan membuat cerita berbahasa Arab secara singkat mengenai pengalaman liburan mereka. Kemudian yang terakhir ada teori humanisme. Nah, teori ini mengutamakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana kebutuhan, minat, dan kemampuan mereka dipertimbangkan dahulu. Konteks teori humanisme dalam pembelajaran bahasa Arab mengarah pada pendekatan yang lebih personal dan berorientasi pada siswa. Jadi, guru dapat memulai dengan mengetahui kebutuhan, minat, dan latar belakang siswa terlebih dahulu dalam pembelajaran bahasa Arab. Hal ini merupakan pengajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Nah, setelah membahas tentang konsep teori pembelajaran bahasa, kemudian macam-macam teori pembelajaran bahasa, selanjutnya kita akan membahas tentang bahasa Arab sebagai bahasa kedua atau ta'allum al-lughah al-arabiyyah kal-lughah tsaniyah. Apa sih maksud dari bahasa Arab sebagai bahasa kedua itu? Bahasa Arab sendiri merupakan bahasa komunikasi dunia juga bahasa agama. Untuk menguasai bahasa Arab, dibutuhkan proses belajar yang disengaja atau sadar. Di sisi lain, bahasa kedua atau B2 adalah bahasa yang dipelajari seseorang setelah bahasa pertama atau bahasa sehari-hari. Nah, biasanya B2 ini digunakan di luar lingkungan kelompok atau bangsa. Jadi, bahasa Arab sebagai bahasa kedua, sedangkan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa pertama.